Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan beribu-ribu bahkan mungkin jutaan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Andaikan lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan tinta, juga pohon Allah jadikan sebagai pena, bahkan andaikan dedaunan itu menjadi sebuah kertas, tidak akan cukup untuk kita menuliskan betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita, kepada seluruh hambanya yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu, marilah kita tidak akan bosan, tidak akan pernah lupa mengucapkan syukur kita kepada Allah. Ya, dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selain itu, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita harus mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara mensyukuri hal-hal yang baik, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, anak-anak serta Bapak Ibu semua yang saya hormati, coba amati, ini Ibu membawa apa? Ya, ini pensil. Apakah pensil ini sudah bisa kita gunakan? Lihat. Ya, masih tumpul. Apakah ini bisa kita lihat? Bisa. Kita pakai? Belum bisa. Kalau untuk menulis itu belum bisa. Karena apa? Karena ini masih tumpul. Ya, masih tumpul. Untuk kita paksa pun tidak bisa. Untuk menulis tidak bisa. Untuk menggambar apalagi tidak bisa. Supaya bisa dipakai, ya harus apa? Harus diruncing dulu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ya, ini baru bisa kita pakai. Bisa untuk nulis, bisa untuk gambar, bisa untuk coret-coret, dan sebagainya. Nah, kenapa Ibu memakai pensil ya? Nah, ini Ibu ibaratkan. Pensil itu, kita itu ibarat pensil anak-anak. Ya, kalau kita menjadi manusia masih seperti ini, ya, apakah kira-kira ini bisa bermanfaat? Tidak bisa. Tetapi kalau kita sudah posisinya seperti pensil yang ini bisa difungsikan, maka ibarat kita sebagai pensil itu kita sudah bisa memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat untuk kehidupan. Nah, sini bagaimana cara kita bersyukur dengan hubungannya tadi, ibaratkan Bu Indah membawa pensil, yaitu maka kita harus meruncing diri kita. Meruncing, kok meruncing gimana caranya ya? Nih, ada beberapa cara supaya kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Maka kita harus meruncing diri kita sebagaimana tadi meruncing pensil ini. Ya, ada 4 hal yang harus kita runcing dari dalam diri kita. Yang pertama, yaitu kita harus meruncing jiwa kita. Ya, jiwa kita maksudnya bagaimana? Kita meruncing jiwa itu contohnya kita rajin beribadah. Sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian bisa dengan membaca Al-Quran. Sering-sering pakailah lisan kita untuk membaca Al-Quran. Pakailah indera penglihatan kita untuk melihat kalimat-kalimat Allah. Jadi itu bisa menambah kita untuk bersyukur kepada Allah. Untuk bisa menambah manfaat kepada diri kita maupun kepada lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, yang harus kita runcing apa? Tubuh kita. Nah, tubuh itu ya dari atas sampai bawah. Ya, caranya bagaimana meruncing tubuh kita? Yaitu dengan rajin berolahraga. Sehat, ya. Harus rajin berolahraga
rajin melakukan hal yang bermanfaat untuk fisik kita. Karena dengan cara menjaga tubuh kita tetap sehat merupakan salah satu cara untuk menjaga mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga apa anak-anak? Yang ketiga adalah meruncing otak kita. Nah, meruncing otak kita maksudnya apa? Pakailah pikiran kita untuk belajar, untuk berlatih, untuk melakukan hal-hal yang baik-baik itu dengan kita itu bisa belajar tidak harus di sekolah ya. Jadi dimanapun kita bisa belajar, di sekolah, di rumah, di pesantren, di TPQ. Selama kita itu hidup, kita akan terus belajar. Maka jangan bosan-bosan belajar. Ya. Kemudian yang keempat adalah runcinglah mental kita. Mental kita maksudnya apa? Akhir-akhir ini kita sering mendengar terjadi bullying, terjadi saling ecek-ecekan, saling menghina. Nah, maka ayo kita runcing mental kita untuk menjaga supaya mental kita itu tetap sehat. Untuk tidak menghina, untuk tidak mengejek, untuk tidak merendahkan kepada siapapun, termasuk kepada teman kita di kelas, ya. Jadi anak-anak, ayolah kita runcinglah diri kita dengan cara 4 tadi, ya, runcinglah jiwa, runcinglah tubuh kita, otak kita, serta mental kita, supaya kita bisa menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang bermanfaat dan memberi manfaat kepada sesama manusia. Seperti hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani yang mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang memberi, yang bermanfaat kepada orang lain, bermanfaat untuk sesama manusia. Ayolah anak-anak, mari kita jadi manusia yang lebih bermanfaat lagi, ya. Jangan sampai kalah dengan sebuah pensil. Jadilah yang bermanfaat. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kultum sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.